Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Berapa buah istilah-istilahnya? Ini tidak banyak sebenarnya dalam Al-Quran, tapi ini ada dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah sajadah. Sajadah. Ada 14 atau 15 tempat untuk melakukan sujud sajadah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Jadi ayat sajadah itu ada berapa? Ada 15 tempat. Ayat yang paling terkenal itu apa? Ayat dalam surah As-Sajadah. Surah yang ke-31 atau 30 ya. Nah, jadi apa yang dibaca nanti kalau kita sujud sajadah? Dibaca adalah Allahumma laka sajadtu, ya Allah, Engkau perintahkan aku sujud, wa bika amantu, kemudian aku beriman kepadamu, wa laka aslamtu, kepadaku aku menyerahkan diri, sajadah wajhiya lilladzi, sujudlah aku karenamu, khalaqahu, engkau yang menciptakan, wasawwarahu, engkau yang telah membuat gambar, wasaqqa sam'ahu wa basarahu, kemudian memberikan aku pendengaran dan penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upayanya, tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha tinggi Allah dengan apa yang sebaik-baik dia ucapkan. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu yang paling singkat ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini hadisnya mengatakan ketika Nabi Adam alaihissalam sujud kepada Allah, para iblis nangis. Kenapa? Iri kepada Nabi, karena Adam mau sujud kepada Allah sementara iblis tidak mau sujud kepada Allah. Jadi iri sebenarnya mereka, para iblis tadi. Kenapa? Karena manusia dekat dengan Allah ketika sujud ya. Ayat-ayat tentang sujud itu kalian mungkin tahu di ayat berapa itu ya. Yang paling pendek lah, ayat pendek itu adalah surah Al-Alaq. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ayat ke-19 itu apa? Wasjud waqtarib. Sujudnya dan mendekatlah. Maka ketika itu kalian harus baca sujud, baik dalam keadaan sholat maupun dalam keadaan membaca saja ketika duduk. Duduk baca Quran, baca surah Al-Alaq tadi, maka kalian baca akhirnya apa? Sujud langsung, Allahu Akbar, sujud gitu kan. Dalam sujud sajadah ini kalau di luar sholat dia tidak perlu apa? Tidak perlu beruduk dulu. Tapi kalau dalam sholat dia beruduk karena sebelum sholat orang berwudu. Tapi kalau tidak beruduk ketika baca Quran pas di ayat Al-Alaq, maka kalian sujud saja menghadap kiblat. Kalau kalian tidak tahu menghadap kiblat, sujud kemana arah saja, nggak ada masalah. Karena itu dianjurkan untuk sujud. Para sahabat begitu, ketika mendengar ayat-ayat itu, ketika sahabat mendengar ayat-ayat tasbih, mereka ucapkan subhanallah, gitu kan? Gitu kan? Nah, kalau mereka pas bertemu ayat-ayat tentang sujud, mereka sujud, gitu. Sampai-sampai di antara kami, kata sahabat, ada yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud karena ketika itu dalam pengajian gitu, dalam pengajian ada tempat sujudlah mereka di punggung saudara mereka. Atau di antara sahabat ada juga dalam perjalanan terus kawannya membaca Al-Alaq. Nah, kawannya sujud di padang pasir itu, dia ikut sujud padang pasir gitu kan. Cuman kan tidak tahu arah kiblat, jadi masalah. Surah Al-A'la ya. Nah, surah Al-Alaq, surah Al-Alaq ta Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kalau ada yang bertanya, bagaimana setelah itu
Kalau kita udah baca itu, terus gimana caranya? Nah, caranya adalah lanjutkan ke ayat berikutnya. Boleh lanjutkan ayat berikutnya. Apa itu? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam salat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma. Lanjut berikut itu kan. Nah, itu kalau dalam salat. Lanjut ayat berikutnya. Tapi jika tidak dilanjutkan ke ayat berikutnya dalam sholat, boleh. Ketika sujud kan, maksudnya wasjud wa alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Habis itu wasjud wa al-alaq baca. Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Wasjud wa qatarib, langsung sujud. Allahu akbar, sujud. Tapi dikasih tahu dulu kepada jemaah kita akan melakukan sujud apa? Sujud tilawah, sujud bacaan Al-Quran. Kalau nggak dikasih tahu nanti jemaahnya kira itu ruku. Apalagi jemaah perempuan nggak nampak dia kan karena pakai tirai. Kasih tahu dulu kita ada sujud tilawah karena saya baca surah Al-Alaq. Sujud kan, Allahu Akbar, sujud, orang semuanya sujud. Habis itu bangkit itu langsung berdiri lagi. Allahu Akbar, berdiri lagi. Pas ketika berdiri Allah Akbarnya ringan aja. Allah, untuk membedakan takbir aba-aba ke rukun ya. Ini takbirnya hanya takbir sunnah aja. Allahu Akbar, diri lagi. Ketika berdiri itu boleh lanjut baca ayat berikutnya, surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian Allahu Akbar, baru ruku. Boleh begitu? Boleh. Atau boleh juga ketika berdiri tadi, setelah dari sujud kemudian berdiri Allahu Akbar. Terus diam aja sejenak untuk menyempurnakan rukun takbir atau ihramnya di awal tadi itu, diri pertamanya, maka ruku aja Allahu Akbar gitu kan. Tidak apa-apa, langsung ruku tanpa melanjutkan ayat berikutnya kalau tidak tahu ayat berikutnya. Nah, ruku aja terus sholat seperti biasa. Itu kalau dalam sholat. Tapi kalau dari luar sholat, dalam keadaan posisi berdiri atau dalam keadaan posisi duduk baca Quran, tahu-tahu pas di ayat sejadah langsung aja Allahu Akbar sujud. Maka kata Nabi, orang yang membacanya disunahkan untuk sujud, orang yang mendengar di sekitarnya pun disunahkan untuk sujud. Sujud aja. Baca subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Atau kalau nggak tahu bacaan itu boleh subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Itu namanya dalam Al-Quran disebut dengan sujud sajadah, atau istilah lain disebut dengan sujud tilawah. Ayat yang paling terkenal itu biasanya dibaca, ini tidak ada sunnahnya sebenarnya, tapi biasanya dibaca di malam Jumat. Bukan malam Jumat ya, subuh Jumat. Surat apa dia? Namanya surat As-Sajadah. Surat yang keberapa? Surat ke-32. Nanti kalian lihat surat ke-32 di ayat yang ke-15. Ayat ke-15 tuh, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru. Tunduklah kamu, sujudlah. Wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bertasbihlah kepada Allah dan muliakanlah Tuhan Allahmu dan kamu tidaklah orang takabur. Kemudian dia sujud. Allahu Akbar, sujud. Subhanallah ala bihamdi subhanallah, atau subuhun kudusun rabbuna. Bisa bangkit lagi baca ayat ke-16-nya. Tatajafa junubuhum 'alal madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, lanjutkan ayat berikutnya seberapa dapatnya kan. Ayatnya ini ada berapa ayat nih? 30 ayat. Jadi ayat 15-nya itu sujud. Itu disebut dengan ayat surat As-Sajadah, surat sujud, gitu kan? Itu yang sangat terkenal di kalangan para alim ulama, di kalangan masyarakat. Sujud tilawah itu ada di surah yang ke-32, nama surahnya adalah surah As-Sajadah. Tempat sujudnya adalah di ayat yang ke-15. Biasanya ada tandanya tuh kayak tanda masjid itu ya. Kayak gambar kubah masjid. Itu istilah yang pertama dalam Al-Quran disebut dengan As-Sajadah. Kemudian istilah yang kedua dalam Al-Quran, kalau ketemu dalam Al-Quran istilahnya disebut dengan saktah. Saktah itu apa? Ada tanda-tanda sin.
Sin itu adalah tempat Jibril berhenti yang kita telah sebutkan tadi ya. Sin, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru. Begitu cara Jibril membaca. Terdapat pada 4 tempat. Ada berapa tempat? 4 tempat. Tapi yang sangat terkenal itu adalah di surah Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi. Apa tujuannya? Sakta meluruskan arti disebut untuk meluruskan hati namanya. Surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Apa surah Al-Kahfi? Satu atau tidak? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal iwaja. Iwaja. Bukan iwajang qayyiman. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal iwaja. Qayyimal enggak diambil nafas, tidak mengambil nafas tapi berhenti. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Maha suci Allah telah menurunkan kitab lam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan dalam kitab itu kebengkokan, akan tetapi adalah lurus, qayyiman liyunzir, lurus untuk memperingati manusia. Jadi kalau berhenti tidak menjadikan bengkok, jadi masih ada kata-kata di sini yang kurang gitu kan. Nah, maka Jibril membacanya iwaja qayyiman, bukan kalau lanjut kan iwajang, enggak, iwaja seolah berhenti tapi tidak mengambil nafas. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Nah, atau yang terkenal itu dalam surah Yasin, surah ke-52. Apa ya? 52. Mimma raqadina hada, bukan mimma raqadina, bisa berhenti aja. Hada enggak. Mimma raqadina hada. Nah, gitu kan. Atau surah Al-Qiyamah yang terkenal. Wa qila man raq, bukan wa qila marraq, enggak. Wa qila man raq, tidak ngambil apa? Nah, ini. Atau dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Nah, itu ada 4 tempat aja dia disebut dengan sakta. Ini berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru. Ini tadi tidak ada nih, kalla bal ron. Ini sinnya enggak bisa dikecilin. Bisa sebenarnya dikecilin. Ini. Mimma raqadina hada. Kalau tidak disakta maka artinya salah, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu penyelewengan. Terus lanjut, dan lurus, harusnya lurus. Mimma raqadina hada qila man ra. Ditanyakan kepada mereka, siapa orang maksudnya? Siapa yang meruqyah? Dah, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut dengan istilahnya ismam. Apa itu ismam? Menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Artinya la ta'manunna, harusnya nunna. La ta'manunna, nunya. Terus karena nunya satu dihilangkan, jadikan ma-nya menjadi seolah-olah menjadi mu. La ta'manunna, la ta'manunna. Kalau di ini kan digambarkan bagus itu ya, nampak ya. Kalau langsung, inilah kekurangan belajar online. Kalau belajar offline mungkin bisa kelihatan mulut gitu. Jadi dibacanya la ta'manunna, mulut dimonyongin ke depan. Harusnya dibaca la ta'manuna. Tapi dibaca apa? La ta'manunna. Karena untuk dihilangkan, nunnya dihilangkan. Kenapa? Begitulah orang Arab, karena mungkin berat untuk dibacanya. Dan kemudian Allah juga menurunkan seperti itu, dan inilah kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh orang Arab. Sesuatu kata yang orang Arab paham betul, tapi kata tersebut mengandung hikmah yang sangat besar, karena dia adalah mukjizat. Kemudian ada lagi kata imalah. Apa itu imalah? Membaca fathah yang miring ke kasrah. Terdapat satu tempat saja dalam
Al-Quran, surah Hud 41. Bacanya apa? Kan Bismillahirrahmanirrahim kan? Tapi ini dibaca seolah-olah dia baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Riri, harusnya riha kan? Enggak, tapi majreha. Maka disebut imalah, miring-miring sedikit. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bukan majroha, bukan majriha, tapi apa? Majreha. Itu miring. Luar biasa bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini. Orang-orang nggak mengerti nih sebenarnya dulu nih. Tapi bahasanya itu ini menandakan bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Apa sebab? Ada sebuah istilah yang tidak bisa dicari dari mana bahasa Arabnya ini gitu kan. Tapi Allah menurunkannya dan itu harus dibaca begitu. Karena dalam Jibril mengatakan begitu dibaca, ya sudah begitu. Jadi artinya apa? Al-Quran ini pure dari Allah 100%, bukan ada bikinan Nabi Muhammad atau siapa-siapa pun. Kemudian terakhir disebut dengan tashil. Apa itu tashil? Membaca hamzah dengan suara yang tidak jelas hingga mirip ha. Jika mirip ha, hamzah itu mirip ha dengan tujuan untuk agar memudahkan. Harusnya kan jamiyun wa arabi. Kalau ini boleh baca jamiyun wa arabi. Harusnya jamiyun, tapi dibaca jamiyun wa arabi. Boleh dibaca gitu. Kalau kita kan biasa aja ya, jamiyun, boleh kan? Tapi dia nggak dibaca tapi apa? Jamiyun wa arabi. Inilah istilah-istilah dalam Al-Quran nih, tambahan pelajaran kita. Ada sajadah, ada sakta, ada ishmam, ada imalah, ada tashil. Baiklah, para sekalian, masih ada sebenarnya beberapa buah lagi, tapi kayaknya tidak terlalu penting lah ya, nanti kalian bisa belajar sendiri. Tapi itulah yang sering yang ada di dalam Al-Quran. Terus tugasnya adalah kalian coba baca Al-Quran 5 dengan tanda-tandanya. Kalau bisa cari Al-Quran yang tanda-tandanya banyak. Saya kepengen dengar bacaan Al-Quran kalian. Terus kalian bisa tempat berhenti di tanda mana. Yang perlu diperhatikan adalah harus ada tanda lam sama mimnya. Lam itu artinya apa? Tidak boleh berhenti. Mim itu harus berhenti. Dua itu sangat penting ya. Yang lain-lain nggak masalah, kalau ada juga nggak masalah, nggak ada juga nggak masalah. Tapi ketika kalian memvideokan itu, misalnya muka kalian nih, terus ada ayat Al-Qur'annya kan, teks Al-Qur'annya di sini. Mungkin agak sulit membuat videonya itu, agak sulit, tapi dicobalah. Kalau nggak bisa seperti itu, audio saja, tapi apanya ditampilkan, ayat Al-Qur'annya ditampilkan, terus kalian baca itu secara audio, boleh juga begitu. Misalnya kayak saya ini kan audio nih namanya, audio. Videonya kan cuma ininya doang. Kalian tunjuk pakai ini. Nih, gitu kan. Bacanya berhenti di sini. 5 baris ya. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.